Tak ada yang mempersiapkan kita untuk malam itu. Satu duet, dua suara, dan sebuah momen ketika panggung yang biasanya riuh mendadak membeku. Seolah seluruh ruangan menahan napas bersamaan. Beberapa detik kemudian, ledakan sorak pecah seperti badai. Namun anehnya, para juri hanya terdiam. Bukan karena kehabisan komentar, tetapi karena apa yang mereka dengar terasa melampaui kata-kata. Itulah malam ketika dua nama, Arbil dan Zahra, tidak lagi sekedar peserta ajang bakat. Mereka berubah menjadi fenomena yang memaksa publik bertanya, siapa sebenarnya mereka dan bagaimana mereka bisa mencapai titik ini? Cerita itu ternyata jauh lebih panjang dan jauh lebih emosional dari yang terlihat. Dan apa yang terjadi setelah malam itu justru lebih mencengangkan. Gelombang viral yang tak terduga. Semuanya bermula dari sebuah video pendek yang diunggah beberapa menit setelah penampilan mereka berakhir. Cuplikan 30 detik, vokal keduanya saling bersautan, nada tinggi melesat tanpa goyah, langsung menyebar kemana-mana. Awalnya hanya komentar seperti, gila ini, merinding, atau beneran ini DA7? Tapi tak butuh waktu lama sebelum kalimat yang sama muncul berulang dari ribuan akun. Ini kelas dunia. Dan anehnya, semua yang menonton terasa sepakat. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang belum pernah muncul dalam kompetisi itu sebelumnya. Namun sebelum dunia mengenal duet itu, ada masa panjang ketika keduanya hanyalah nama asing tanpa sorotan. Dan perjalanan itu jauh lebih pahit dari yang dibayangkan. Dan fakta tentang masa sebelum mereka dikenal mungkin justru paling mengubah cara kita melihat mereka. Asal-usul dua sosok yang tak pernah terduga bertemu. Sebelum DA7, hidup keduanya berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Arbil, pemuda yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga sederhana, terbiasa mendengar suara musik dari warung kecil ayahnya. Ia tidak pernah mengikuti kursus vokal mahal, tak punya mentor profesional, hanya belajar dari kaset lama dan suara para penyanyi lawas. Tapi yang tidak diketahui banyak orang adalah Arbil hampir menyerah pada musik. Ada masa ketika ia memutuskan berhenti bernyanyi karena tekanan hidup terasa terlalu kuat, sampai seseorang berkata pelan, "Coba satu kali lagi." Di sisi lain, Zahra menjalani hidup yang sama kerasnya. Ia tumbuh sebagai anak yang pemalu, introvert, dan merasa suaranya tidak cukup indah untuk dunia luar. Bertahun-tahun ia menyimpan mimpi sendiri, takut dicemooh, takut tidak diterima. Baru ketika seorang guru musik memintanya menyanyi di depan kelas, ia merasakan sesuatu berubah. Bukan tepuk tangan yang membuatnya tersentak, tapi tatapan teman-teman yang seolah berkata, "Selama ini kamu sembunyikan kemampuan ini?" Dua jalan berbeda, dua luka masa lalu, dan dua mimpi yang pelan-pelan tumbuh meski dunia tak selalu mendukung. Tak ada yang menyangka dua cerita itu akan bertabrakan dalam sebuah panggung besar. Dan pertemuan itu terjadi dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Karantina DA7, tempat semua lembaran baru dibuka. Karantina DA7 bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah ruang yang menguji mental, tenaga, dan batas setiap peserta. Rutinitasnya keras, vokal pagi, koreografi siang, pembentukan karakter malam. Bahkan saat peserta lain tidur, beberapa dari mereka masih mempraktikkan teknik napas di lorong-lorong sempit asrama. Pada minggu pertama, Arbil dan Zahra hanyalah dua peserta yang jarang berinteraksi. Keduanya sibuk dengan dunia masing-masing. Namun semuanya berubah pada suatu sore ketika pelatih meminta beberapa peserta mencoba duet sementara. Nama Arbil dan Zahra disebut dalam daftar yang sama. Saat mereka menyanyi untuk pertama kalinya, suasana ruangan berubah. Tidak heboh, tidak penuh tepuk tangan, justru sebaliknya. Hening. Beberapa pelatih saling berpandangan, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tak biasa.
Chemistry itu muncul begitu cepat, begitu alami, hingga keduanya sendiri terkejut. Tapi perasaan ajaib itu tidak serta-merta membuat semuanya berjalan mulus. Karena kenyataannya, latihan duet pertama mereka justru hampir berakhir berantakan. Latihan duet yang berubah menjadi pertaruhan besar. Banyak yang mengira duet itu berjalan mulus sejak awal, namun kenyataannya latihan duet mereka penuh tegangan. Karakter vokal Arbil kuat, stabil, penuh tekanan, sedangkan suara Zahra cenderung lembut namun tajam di nada tertentu. Saat digabungkan, kadang menyatu, kadang saling menenggelamkan. Malam-malam latihan berjalan panjang, nada meleset, harmonisasi goyah. Sampai keduanya mulai meragukan apakah duet itu bisa berhasil. Ada satu malam ketika Zahra menatap lantai studio, frustrasi. "Aku nggak yakin bisa ngimbangin kamu," katanya pelan. Arbil terdiam lama sebelum menjawab. "Aku juga takut ngeganggu kamu, kita terlalu beda." Itu bukan sekedar latihan, itu adalah pertempuran antara ego, ketakutan, dan ambisi. Tekanan membuat mereka semakin sensitif. Beberapa kali suasana memanas, beberapa kali salah satu pergi lebih awal karena emosi. Tapi justru di tengah kekacauan itu, sesuatu berubah. Saat mereka mencoba improvisasi spontan tanpa menatap nada yang dicatat pelatih, suara mereka tiba-tiba menyatu. Harmoni yang sebelumnya terserak seolah terkunci di tempatnya. Momen itu membuat keduanya terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan potensi duet yang selama ini hanya menjadi bayangan. Dan hasil dari semua pertarungan itu akan mereka bawa ke malam penampilan besar. Malam penampilan, suasana yang terasa tidak biasa. Sejak sore, ada aura aneh yang berputar di belakang panggung, seperti ketegangan yang terlalu sunyi. Arbil terlihat lebih diam dari biasanya. Zahra menggenggam mic dengan tangan yang beberapa kali bergetar. Pelatih mendekat hanya untuk berkata, "Apapun yang terjadi, nikmati saja." Tapi sulit menikmati sesuatu ketika satu negara sedang menonton. Lampu panggung terlalu terang, sorot kamera seperti menembus dada. Dan detik sebelum musik dimulai, waktu terasa berjalan lebih lambat. Ketika intro pertama mengalun, keduanya mengambil nafas panjang. Namun tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi setelahnya. Karena begitu nada pertama keluar, semua ekspektasi langsung hancur berkeping-keping. Ledakan vokal yang membuat panggung terhenti sejenak. Tidak ada cara sederhana untuk menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Vokal mereka tidak hanya indah, itu presisi, tanpa ketegangan, tanpa keraguan. Arbil melesat dengan power yang masif, namun tetap terkontrol. Zahra menyusul dengan vibrasi halus yang membelah suasana. Lalu datang bagian paling menentukan, harmoni. Nada yang seharusnya sulit, mereka pecahkan seperti sedang memainkan permainan kecil. Penonton hanya mampu memandang, seakan waktu berhenti sesaat. Dan ketika Zahra mencapai nada puncak yang tak goyah sedikit pun, beberapa juri refleks berdiri. Tapi di wajah mereka ada sesuatu yang tidak biasa. Kaget, terpukau, tidak percaya. Setiap detik terasa seperti tarikan emosi yang tidak memberi kesempatan siapapun untuk bernafas. Dan ketika lagu berakhir, suara ruangan pecah. Tapi juri justru benar-benar terdiam. Juri terdiam saat kata-kata tidak lagi cukup. Biasanya, komentar juri mengalir deras setelah penampilan berakhir. Terkadang bahkan sebelum tepuk tangan pun mereda. Namun malam itu berbeda. Salah satu juri hanya memandang keduanya lama, tanpa bersuara. Juri lain mencoba bicara tetapi berhenti di tengah kalimat. Seolah suaranya sendiri tidak menemukan kata yang tepat. Beberapa menutup mulut, beberapa mengangguk pelan, dan ada yang terlihat seperti menahan emosi. Keheningan itu lebih lantang daripada pujian manapun. Ketika akhirnya salah satu juri bicara, suaranya bergetar. Ia hanya berkata, "Aku tidak tahu harus bilang apa. Ini luar biasa." Tapi yang tidak pernah ditayangkan secara penuh di layar TV adalah bisikan-bisikan kecil di meja juri setelah mic mereka dimatikan. "Ini duet terbaik musim ini.
Chemistry-nya gila. Ini bisa viral. Dan mereka benar. Namun yang terjadi setelah viral malah membawa badai baru. Karena ketenaran tiba-tiba itu ternyata memiliki sisi gelapnya sendiri. Riak setelah viral, puja, tekanan, dan bayangan baru. Video penampilan mereka menyebar ke seluruh platform. Komentar datang berjuta-juta. Media mulai menyorot nama mereka. Beberapa berita menulis bahwa mereka adalah standar baru ajang dangdut Indonesia. Namun semakin tinggi mereka terbang, semakin besar tekanan yang mengikuti. Ekspektasi publik melonjak setiap penampilan berikutnya dibandingkan dengan duet itu. Setiap nada kecil yang tidak sempurna langsung menjadi bahan perbincangan. Muncul dugaan publik bahwa peserta lain merasa tersisih karena sorotan terlalu fokus pada mereka berdua. Ada yang mengklaim mereka difavoritkan meski tidak ada bukti nyata. Di balik layar, mereka mulai kelelahan, tidur berkurang, latihan bertambah, kecemasan muncul satu persatu. Dan suatu hari, setelah komentar pedas menyebar di media sosial, Zahra hampir menangis sebelum gladi. Takut gak bisa ngejar ekspektasi, katanya lirih. Arbil mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri sedang bergulat dengan tekanan serupa. Sorotan yang awalnya terasa seperti berkah, kini berubah menjadi bayangan panjang. Dan bayangan itu akhirnya membawa mereka ke titik yang nyaris membuat semuanya runtuh saat mereka nyaris tumbang. Puncak tekanan terjadi beberapa minggu setelah viral. Tubuh Zahra mulai menunjukkan tanda kelelahan. Suara seraknya tidak hilang meski ia sudah beristirahat. Sementara Arbil mulai kehilangan fokus karena rasa cemas berlebihan. Ada hari ketika pelatih menghentikan latihan dan memaksa mereka duduk. "Kalian hebat, tapi kalian bukan mesin," katanya tegas. Namun meski diingatkan begitu, standar yang sudah terlanjur tinggi membuat keduanya merasa harus terus menembus batas. Mereka mulai bertanya-tanya, "Kalau nanti kami salah, apa orang masih mau mendukung?" Dalam satu sesi latihan, harmoni mereka tidak kunjung bertemu. Suasana memanas. Arbil memukul nada terlalu keras. Zahra kehilangan pitch beberapa kali. Hening panjang menyergap ruangan. Untuk pertama kalinya, keduanya benar-benar takut kehilangan segalanya. Tetapi justru dari ketakutan itulah mereka menemukan alasan untuk bertahan. Keduanya menyadari satu hal, mereka tidak perlu melampaui versi viral itu. Mereka hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri mereka, hari itu dan hari berikutnya. Kesadaran itu yang mengembalikan fokus mereka, perlahan namun pasti. Dan perjalanan panjang itu akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penting. Mengapa penampilan mereka malam itu dianggap level dunia? Mengapa penampilan itu dianggap level dunia? Jawabannya tidak sesederhana teknik vokal, tidak sesederhana harmoni, atau nada tinggi yang stabil. Yang membuat penampilan itu dianggap kelas dunia adalah jiwa yang mereka bawa ke panggung, keberanian untuk membuka luka mereka menjadi suara, kejujuran yang keluar lewat setiap nada, keselarasan dua karakter berbeda yang bertemu pada waktu yang tepat. Viral hanyalah bonus, sorotan hanyalah konsekuensi. Yang abadi adalah momen ketika dua anak muda yang pernah meragukan diri mereka berdiri di panggung besar dan membuktikan bahwa mimpi tidak pernah terlalu jauh untuk dijangkau. Tidak ada yang tahu kemana langkah mereka setelah ini akan membawa. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan duet lagi atau berjalan di jalur masing-masing. Namun satu hal pasti, malam itu ketika juri terdiam, ketika penonton terpaku, ketika jutaan orang merinding, adalah malam ketika Arbil dan Zahra menulis sejarah kecil mereka sendiri. Dan sejarah itu akan dikenang lama setelah lampu panggung padam.